Wa yaumul mauti lil mar'i syani'u wa la yughnil fata minhu rabi'u wa la hisnun yuzakhrifuhu mani'u wa yaumu buruzi yaumun fadhi'u ashaddu alaihi min yaumil himami. Insyaallah. Hari kematian merupakan hari yang menakutkan bagi setiap orang. Kesenangan hidup tidak dapat menghindarkan pemuda darinya, dari kematian. Tidak pula dapat mencegahnya dari kematian benteng yang kokoh yang terhiasi. Dan hari kebangkitan adalah hari yang sangat mengerikan. Lebih besar kengeriannya daripada hari kematian. Insyaallah, saudara, proses hidup adalah berpindah dari hidup ke alam, ke alam, ke alam, ke alam. Yang sudah kita lalui, kehidupan di alam dar, kehidupan di alam arwah, kemudian kehidupan di alam rahim, dan sekarang kehidupan di alam dunia. Ini kita lalui. Dan setelah itu kita akan pindah kehidupan di alam barzakh. Kemudian kehidupan di alam mahsyar, kebangkitan, diteruskan alam mahsyar, setelah itu antara surga dan neraka, alam akhir. Masuk dari alam rahim ke alam dunia lewat kelahiran. Dari alam rahim ke alam dunia lewat kelahiran. Kelahiran itu akhir alam rahim, awal alam dunia. Nanti masuk ke alam barzakh lewat kematian. Kematian itu akhir kehidupan dunia, awal kehidupan alam barzakh. Jadi manusia itu nggak pernah nggak ada kehidupan, hidup terus. Cuma bedanya begini. Hidup di atas dunia itu manusia bisa berbuat, bisa berusaha. Memang dunia ini adalah daru amal, tempat kita beramal. Setelah keluar dari dunia, masuk daru jaza, tempat dibalas amalnya. Tempat dibalas amalnya. Sekarang kalau kelahiran Anda paham kan? Dari rahim keluar ke alam dunia. Kalau pindah ke alam berikutnya lewat kematian. Apa itu kematian? Hari kematian merupakan hari yang menakutkan bagi setiap orang. Ya, hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Dan tidak ada yang bisa menghindar darinya. Siapa yang bisa? Sekalipun benteng yang menjulang yang kuat, nggak akan bisa menghindarkan darinya. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun benteng yang kokoh menjulang pun tidak akan bisa menghalangi daripada kematian. Berarti semua akan mati dimanapun berada, siapapun dia. Baik. Kematian itu, saudara, mengerikan. Ya, bagi orang yang tidak mukmin kepada Allah, mengerikan. Kenapa? Dia harus berpisah daripada keluarga dan dia harus hidup sendiri. Dia akan tinggal di tempat yang sangat sempit dan gelap. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang soleh, justru kematian tempat bahagia, hari yang menyenangkan. Kenapa? Malaikat turun di waktu sakaratnya dia. Tatanazzalu alil malaikah, turun para malaikat kepada dia. Untuk apa?
untuk menenangkan jiwa orang yang mati. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Allah takhafu wala tahzanu. Ya, malaikat turun. Karena orang kalau mati itu sakaratul maut sakit. Sakit. Malah ulama menyatakan lebih sakit ditusuk 1000 pedang sekaligus. Bisa dibayangkan. Ada orang yang kena gangguan jantung, sakitnya setengah mati. Gangguan paru-paru, ngos-ngosnya setengah mati. Tuh, saat sakaratul maut semua tubuhnya, otak sampai kaki semuanya sakit. Semuanya terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau sudah mati berpikir, orang yang ia cintai anak-anaknya bagaimana ditinggal? Anak-anaknya, keluarganya, mungkin majelisnya, mungkin murid-muridnya. Kemudian orang yang mati itu berpikir juga bagaimana masa depannya, kuburannya bagaimana, akhiratnya bagaimana. Di sini para malaikat menenangkan jiwanya orang yang mukmin ini. Di sini para malaikat menenangkan jiwanya mukmin. Allah takhafu, enggak usah takut. Wala tahzanu, enggak usah kamu sedih. Wa absyiru bil jannah, sekarang saatnya kamu bahagia katanya. Kenapa? Surga yang telah disediakan untuk kamu, bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat malah lebih menekankan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat adalah pendukung-pendukung kamu di dunia maupun di akhirat. Kami malaikat pendukung kamu dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sekarang saatnya kamu bebas dengan selera kamu untuk kamu tadi itu melakukan apapun, dan ini adalah sudah jamuan daripada Tuhan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Mati mengerikan. Nanti hari kebangkitan lebih mengerikan lagi. Bagaimana Allah akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya ke alam berikutnya. Al-qari'atu mal qari'ah. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakun nasu kal farashil mabthus. Manusia keluar dari alam kuburnya itu kal farashil mabthus, seperti laron-laron yang bertebaran. Kal farashil mabthus, seperti laron-laron yang bertebaran. Tapi dia akan mendapatkan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Hari itu buminya berubah, langitnya berubah. Kenapa? Buminya saat itu tidak sama dengan bumi sekarang ini. Banyak pohon, ada bangunan-bangunan. Buminya sekarang ini adalah bulat. Ada gunung-gunung. Langitnya juga nggak sama. Langitnya sekarang ini seperti halus gitu. Tapi nanti buminya berubah. Nggak ada bangunan, nggak ada pohon, nggak ada sehelai daun pun. Nggak ada naungan sama sekali. Langitnya berubah. Langitnya pecah-pecah. Kenapa? Karena terbuka
menjadi jalan turunnya para malaikat ke mahsyar. Jalan turunnya para malaikat ke mahsyar. Matahari sangat dekat, lebih mengerikan lagi saat itu. Tetapi bagi orang beriman, hari kebangkitan adalah hari yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Di situ Allah Subhanahu wa taala nampakkan bagaimana rahmatnya kepada orang beriman. Allah sediakan naungan arsy Allah ada di sana. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di situ manusia akan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmatnya kepada orang beriman. Hari itu adalah hari yang menyenangkan. Naam. Tajulul khalqu yaumal ba'thi jaulan wa ansaw fihi ahbaban wa maula wa masta'u lima laguhu gaula wa yawmul hasyri afdha'u minhu haula idza waqafa al khalaiqu bil magami. Di hari kebangkitan semua makhluk nanti akan berputar-putar. Semua makhluk akan berputar-putar. Artinya bingung. Dan di hari itu nantinya semua akan lupa dengan yang lainnya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi ay wa zaujatihi wa bani. Semuanya akan lupa. Suami istri udah lupa. Orang tua dengan anak udah lupa. Semuanya, teman akrab udah nggak lupa lagi semuanya. Nggak akan bisa saling menolong. Udah nggak ada rahmat lagi. Malah mereka saling menuntut. Dan di hari itu kedahsyatan yang luar biasa, manusia tidak bisa berkata-kata apapun. Para nabi pun mereka menyatakan nafsi, 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 nafsi. Para malaikat wal malaikatu saffan la yatakallamun. Mereka tidak bisa berbicara apapun. Yang bisa berbicara saat itu cuma Nabi Muhammad. Yang bisa menenangkan analaha hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mati mengerikan, kiamat lebih mengerikan, mahsyar lebih mengerikan lagi. Hunakal mar'u la yamliku fatilan wa fil hayrani ma yalga dalilan wa yufid dhulma jamman aw qalilan wa yufid dhulma jamman aw qalilan fakam min zalimin yabqa dalila wa madlumin yushaddidu lil khisami. Di sana nanti di mahsyar orang tidak memiliki apapun walau sedikit. Nggak ada punya apa, sama semuanya. Semuanya sama, nggak ada. Para pejabat nggak punya apa-apa di sana. Para bisnismen nggak punya apa-apa di sana. Semuanya menjadi fakir ilallah. Disitulah Allah menyatakan limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan sekarang ini? Milik siapa jabatan? Milik siapa kekayaan? Billahil wahidil waram. Semuanya sepakat menyatakan milik Allah yang esa, yang maha perkasa. Di saat itu manusia bingung, tapi nggak ada yang berikan petunjuk, Pak. Bingung kemana? Nggak ada yang berikan petunjuk saat itu. Di saat itu semua akan dibalas oleh Allah. Perbuatan salah kamu sekecil apapun dibalas. Perbuatan kebaikan kamu sekecil apapun dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya dibalas oleh Allah. Dan di saat itu Allah akan tampakkan orang yang zalim
betul-betul menjadi hina dan kecil. Orang yang terzalimi, maka di situ dia akan menjadi penuntut utama nantinya. Hati. Nanti orang-orang yang sombong itu nanti Pak, di hari kiamat, kecilnya seperti semut, diinjek-injek sama orang yang di mahsyar nantinya. Nih, pemimpin-pemimpin yang sombong tuh bakal akan menjadi kecil seperti semut yang diinjek-injek oleh kaki-kaki manusia dari mahsyar nanti. Karena itu awas, hati-hati, jangan menjadi orang zalim di atas dunia ini. Kamu akan terhina nanti di hari kiamat. Jadi saat itu betul-betul manusia dalam keadaan bingung Pak. Allah akan betul-betul menampakkan dengan bismil muntaqimi, Allah al-muntaqim, yang maha menyiksa neraka di muka kita, di mukanya. Allah yang maha adil akan betul-betul mengadili. Bukan hanya diadili manusia Pak, sampai binatang itu loh yang nggak mungkin disiksa masuk di neraka, diadili saat itu. Nabi menggambarkan bagaimana keadilan Allah. Dulu di atas dunia ada kambing punya tanduk, menerumbuk kambing yang nggak punya tanduk. Nanti di hari kiamat, kambing yang tidak bertanduk di dunia dikasih tanduk oleh Allah, yang punya tanduk di dunia dicopot tanduknya untuk diterumbuk oleh kambing yang pernah disakiti oleh orang yang oleh kambing yang punya tanduk tadi itu. Dibales, udah impas, karena binatang dijadikan tanah oleh Allah. Tapi manusia nggak begitu, diadili oleh Allah. Maka cara bagaimana untuk membalas, bukan orangnya yang balas, Allah yang membalas, yaitu disiksa di neraka Allah. Karena itu jangan main-main orang yang zalim ya. Selesaikan, jangan dibawa nanti kezaliman itu sampai mati, maka kamu akan menjadi orang yang terhina nantinya. Wa kam min malikin yumsi hasira wa ma yamliku fid dunya naqira wa aghna an-nasi qad adha faqira wa syakhsun kana fid dunya haqira tabawwa'a manzilan nujubil kirami. Banyak nanti ada di sana di akhirat orang yang punya harta berubah menyesal. Kenapa? Karena hartanya menjadi hisab, tidak menolong dia untuk menjadikan orang yang beruntung dengan pahala. Tidak dapat lagi memiliki sedikit pun harta. Dia kalau sudah berpindah alam enggak ada lagi harta. Ma'an anhu maluhu wa ma kasab. Udah selesai. Orang dia yang harus mikir, tapi orang lain yang harus menikmati. Manusia yang paling kaya saat itu berubah menjadi manusia yang fakir. Dan orang-orang yang sabar di atas dunia, dia adalah menjadi orang-orang yang tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia yang dianggap rendah di dunia, di saat itu dia menempati kedudukan orang-orang terhormat yang mulia. Karena itu enggak boleh ya, orang menghina orang yang miskin, enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fuqara'u julasa'ullah yaumal qiyamah. Orang-orang yang fakir ini akan menjadi orang-orang istimewa di sisi Allah di hari kiamat. Asal sabar. Asal sabar di atas dunia. Boleh jadi Anda fakir duit. Boleh Anda sekarang jadi fakir harta. Tapi jangan fakir Quran, bacaan Quran. Jangan fakir qiyamul lail. Jangan fakir zikir. Supaya Anda tidak fakir dunia, fakir akhirat. Udah nggak punya apa-apa, mabuk terus. Udah nggak apa-apa, konsumsi narkoba terus. Udah nggak punya apa-apa, lupa maksiat kepada Allah. Jangan. Khasirat dunya wal akhirah. Dia akan menjadi orang rugi, fakir dunia sampai akhirat. Dzalika wal khusranul mubin.
Boleh jadi sekarang Anda nggak punya apa-apa, tapi jangan nanti di akhirat Pak jadi fakir. Sabar di dunia, tetap istiqomah, maka Anda menjadi orang istimewa dari kiamat. Nabi pernah menggambarkan gini, ittaqidu alal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Kamu harus banyak menanamkan jasa kepada orang fakir di atas dunia ini. Kenapa? Karena nanti kedudukannya besar orang fakir dari kiamat. Yang dulu di atas dunia, orang yang menolong dia akan minta tolong sama dia. Bukankah kamu yang saya kasih makan ketika kamu lapar? Tolong mintakan ampunan dari Allah untuk dosa-dosaku. Bukankah kamu yang pernah saya bantu waktu kamu terlantar? Tolong mintakan kepada Allah untuk memaafkan aku. Orang fakir itu nanti akan dikerumuni orang-orang yang berharta yang pernah menolong dia di hari kiamat untuk mendapatkan syafaatnya. Hebat orang fakir itu. Karena itu nggak boleh kita nggak senang sama orang fakir. Kita harus senang, tapi fakir yang soleh dibantu kasih duit beli narkoba, ya repot. Ini repot kalau sudah begitu, jangan dong. Ya, manfaatkan hidup di atas dunia dengan sabar kamu ketika mendapatkan ujian, dan ketika kamu mendapatkan nikmat, jadilah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajannab ya akhi min kulli ghayyin fa innal mauta ya'khudhu kulla hayyin wa la ya'diru fid dunya bighayyin wa afwullah awsa'u kulli syai'in ta'ala Allahu khallaqul anami. Maka menjauhlah wahai saudaraku dari setiap kebodohan. Udahlah, jangan kita teruskan kebodohan ini. Mau apa? Mau cari apa kau? Jangan sok-sokan. Kau sekarang sehat. Kalau kau dijadikan ada penyakit tumor di otak kamu nggak bisa apa-apa loh. Kalau ada tumor ada di paru-paru kamu, berat loh kamu. Kamu itu lemah. Jangan sok-sokan. Jangan jago di hadapan Allah. Allah itu menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Wa khuluqal insanu dha'ifa. Lemah, manusia ini lemah. Lemah. Tuh lihat kalau sakit. Nggak kuat apa-apa. Ngangkat kepala kadang-kadang nggak kuat, sakit. Baru sakit gigi, lobangnya cuma segitu, seujung jarum. Manusia itu lemah Pak, nggak kuat. Kena muntabir, udah lemes, nggak kuat apa-apa. Nah karena itu jangan sok-sokan, apalagi seakan-akan nantang neraka Allah. Fama asbarakum 'alan nar. Sekuat apa kamu menahan siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan, kita orang beriman, ya, kita orang beriman. Jauhilah daripada setiap kebodohan. Karena pasti manusia yang hidup itu akan dicabut nyawanya. Ya. Manusia yang hidup semuanya akan dicabut nyawanya. Ya? Tahu kambing nggak? Kambing itu ada 10, satu temennya digorok, yang 9 dia dalam keadaan lupa, nggak mikir. Masih tetap dia tadi itu makan nikmat, masih tetap dia berebut betina. Kambing. Lagi diambil satu lagi, digorok lagi, tinggal 8. Begitu juga, nggak pernah mikir, tinggal 2, sampai tinggal 1 ya tetap nggak mikir. Lah kita ini bukan kambing Pak. Berapa banyak teman inti yang sudah diambil oleh Allah? Berapa banyak tetangga kamu, keluarga kamu yang sudah dikubur? Kita ini bukan kambing, mikir, intim dan lagi yang akan dicabut oleh Allah, giliran kamu. Wala takun kasaimah. Tidak ada udur ya.
di atas dunia ini dengan alasan kebodohan. Nggak ada. Nggak ada. Udur Pak. Allah sudah ngasih peringatan. Ada Quran sudah mengingatkan. Ada Nabi sudah mengingatkan. Ada hadis dibaca. Ada ulama. Ada banyak yang mengingatkan. Kok nggak sadar sih? Kok nggak berubah? Tunggu peringatan dari Allah. Lah kalau sudah peringatan dari Allah bisa adab jadinya. Nggak akan mampu. Tunggu stroke ente baru sadar. Tunggu pendarahan otak baru sadar. Tunggu diamputasi badannya baru sadar. Tunggu lumpuh baru sadar. Ya, jangan sadar. Kita semuanya dipantau setiap saatnya oleh Allah. Kita selalu inna rabbaka labil mirsad, ya. Tapi yang jelas ampunan Allah lebih luas daripada segala sesuatu. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Ampunan Allah lebih luas daripada kesalahan kita. Allah Maha Tinggi. Allah menciptakan segala sesuatu. Mohon kepada Allah untuk dimaafkan. Siapa orang yang datang kepada Allah tobat, dalam rangka tobat membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini apa ya isinya? Ada butiran pasir, ada batu, ada tetesan air, ada ikan yang di laut, ada pohon itu ada daun-daunnya, ada binatang itu ada bulu-bulunya, ada sebanyak itu semuanya kamu hitung. Bulunya, binatang, ikan yang di lautan, tetesan air, butiran pasir, sebanyak itu dosa kamu. Seisi bumi penuh dengan dosanya kamu. Tapi ketika kembali kepada Allah, maka Allah akan balas seisi bumi ampunan semuanya. Alhamdulillah. Karena itu saatnya kita bertobat kepada Allah, ya. Saatnya kita bertobat. Allah jangan diterus-teruskan, kasihan diri kamu. Dan na'udzubillah, kalau kamu maksiat, kamu sekarang maksiat, kamu minum khamr, kamu berbuat narkoba, kamu melakukan perbuatan yang haram, anak kamu meneruskan, gimana nasibnya kamu dikubur nanti? Anak kamu meneruskan kemaksiatan kamu, perbuatan dosa kamu. Jadi contoh yang baik. Kamu ahli Quran, kamu ahli sholat berjamaah, kamu ahli berpikir, kamu orang yang soleh, biar diteruskan kesolehannya sama anak-anak kamu, biar diteruskan anak kamu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah Allah selamatkan kita, ya, daripada segala merusak akidah kita, merusak akhlaknya kita, merusak agamanya kita. Jadikan orang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulama. Amin Allahumma amin. Ya, tadi itu Gus Bar menceritakan orang tuanya, ya. Orang tuanya orang baik, husnudzon sama kita. Kita nggak seperti itu. Saya biasa, cuma memang abahnya ini orang yang alim, tapi dia tawadhu. Dia meneruskan abahnya, bapaknya, orang tuanya, meneruskan datuknya. Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim itu orang yang alim dan juga orang yang tawadhu, ya. Kenal mungkin, ya, semuanya yang di sini keluarga Keramat, ya, keluarga Pondok Keramat. Nah, karena itu, ya, kita ini sebetulnya nikmat, ya, di Pasuruan ini, ya. Jadi bimbing kiai-kiai yang hebat. Di Mendungan ada Kiai Abdul Karim dan ada kiai yang lainnya. Di Sidogiri ada Kiai Khalil. Di daerah Kejayan besok sana ada Kiai Ali Murtadha, ada Kiai Ahmad Jufri. Diteruskan dengan Kiai Hamzah, Kiai Muhammad Subadar. Kemudian ada di Lebak Kiai Ahmad, ada di Lekok ada Kiai Hunen, ada, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga dibina, dinaungi oleh para habaib.
ada Habib Hadi bin Sadiq, ada Habib Alwi bin Segaf, ada Habib Ja'far, ada Habib Abdul Qadir, ada Habib. Masya Allah, tabarakallah, nikmat nih, nikmat. Karena itu muncul yang modal ini, nggak usah digubris. Ini mau merusak kenikmatan yang ada ini. Ini jangan sampai terjadi ini. Ini jangan sampai terjadi. Jadi ini adalah asas ilmu. Semua yang diajarkan oleh salaf itu adalah ilmu, amal, akhlak, zikir, sholawat, saling rukun, rahmat, saling membantu, dan seterusnya. Ini apa ini? Saling mencaci, saling membenci, saling. Ini apa? Ajaran apa ini? Ajaran apa model begini nih? Karena itu awas, hati-hati, ya. Awas, hati-hati, tetap dalam ajaran salafus saleh, ya, jangan sampai ikut-ikutan. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka jadi orang sadar. Ya, Pasuruan sudah begitu indah dan semuanya di Indonesia begitu indah, muncul yang demikian ini, itu harus kita hindari. Anak-anak kita kasih tahu, jangan terpengaruh. Dan bukan ulama gitu loh. Sayang sekelas habaib, sekelas kiai-kiai seperti gitu diganti dengan yang model begitu. Ini apa ini kelasnya ini? Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Ente mau ganti yang istimewa seperti itu, para ulama, para ulia, para sulaha yang tidak perlu kita ragukan lagi, diganti dengan model begini. Ngaji nggak bisa kadang-kadang, paham ya? Ngajarkan kebencian, ngajarkan yang tidak benar, caci maki, kedengkian. Maka karena itu kita nikmati, ya, ajaran-ajaran ini. Anda lihat bagaimana khatmul Quran yang ada sekarang. Anda lihat bagaimana ajaran-ajaran lain semuanya. Mudah-mudahan insya Allah ini semuanya tetap Allah jaga. Kita semuanya daripada sekarang merusak akhlak kita. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Ij'al wa usil taqabbal thawab ma qara'na ila arwah walidina wa alikum wa atina wa amwatikum wa amwatil muslimin, khususan awliya usra al-baldah wa man amara hadal masjid sabiqan wa lahiqan anna Allah taqashahum barrahman maghfirah usillahumma thabadalika minna ilayhim waj'al nuran yatala'u baina aydihim waj'alhu hijaban lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar. Allahumma ighfir lana wa lahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar warzuqna ya rabbul umur ma'a kamil wal afiyah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka rahmanur rahim. Maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina فاغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة في الدين واليوم الآخر بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.